Dari kaca spion mereka tengok truk tua tuh tiba-tiba nggak ada, Wak, hilang. Kok nggak ada truk itu? Nah, karena udah ngerasa aneh, mereka bertiga ini saling pandang-pandangan lah kan. Truk itu pergi mana, Wak? Kita baru nyalip loh, dan perasaan juga tadi jalannya lurus-lurus aja kan, nggak ada belok-belokan kan? Nggak mungkin lah dia tiba-tiba belok dan ngilang kayak gitu aja. Kalaupun dia pun putar balik, ini harusnya juga masih kelihatan dari spion kita. Ini kok hilang? Nah, adanya kejanggalan itu, Wak. Itulah yang bikin si Tono yang lagi nyetir itu langsung kayak, langsung gelisah dia, Nat. Dan untuk menenangkan Tono, akhirnya si Saiful dia bilang, udahlah, Wak, nyetir aja gantiannya yuk. Udah pada kok nggak fokusan, nanti kita kenapa-napa, udah gantian aja sama aku, kata si Saiful. Tuh Tono bilang, udah nggak usah. Kalau kita berhenti di sini, takutnya nanti malah ada yang ngikut. Udah lah, nggak apa-apa kok, aku udah baca doa. Nggak apa-apa, aku aja yang nyetir. Kalian jangan lupa berdoa juga ya, kata si Tono kayak gitu. Udah ya, Wak, ya aman ya, kalau ada apa-apa kasih tahu kami, kalau mau tukar bilang aja lah gitu. Udah, akhirnya mereka pun melanjutkanlah perjalanan, dan alhamdulillahnya mereka pun bisa sampai di Bali dengan selamat, Wak. Udah tuh, gangguannya cuma itu aja waktu pertama kali berangkat. Nah, setelah semua urusan di Bali selesai, keesokan harinya Saiful, Edi, sama si Tono ini pun langsung balik lagi ke Banjarnegara. Waktu itu mereka berangkat dari Bali sekitar sore hari, Wak, menjelang maghrib lah gitu. Dan pada saat itu gantian si Saiful nih, si Wawa kita ini yang nyetir, sedangkan si Tono sama si Edi duduk dia di kursi penumpang di sebelah dia. Nah, terus pada saat mereka memasuki wilayah Situbondo, entah kenapa Nadia, tak mungkin aku waktu itu nggak fokus apa kayak gimana, aku malah mengarahkan truk itu ke arah Alas Baluran. Padahal waktu itu langit udah gelap, ya kan, udah mau menjelang maghrib, pun nggak ada juga kendaraan yang melintas ke sana. Bos pun udah bilang jangan lewat Alas Baluran kalau misalnya malam gitu kan. Tapi aku nggak tahu lah, nggak fokus, aku malah ngarah ke sana. Gara-gara juga udah maghrib, suasana juga udah kayak gitu ya kan, ya suasana jadi makin sepi lah gitu, makin mencekam lah gitu kan. Saya pun nyetir aja, ngeng. Nah, ketika mereka melewati salah satu tikungan, mereka berpapasan, Wak, sama laki-laki berjaket lusuh. Dia pakai helm. Terus lagi nuntun motor tuanya macam butut kali dia gitu kan. Nah, posisinya laki-laki itu tuh ada di depan truk mereka lagi, Wak. Nah, mereka di belakang nih. Gara-gara dia ngebelakangin ya, mereka nggak bisa nengok lah muka bapak tuh kayak gimana. Nah, pada saat beriringan itu, tanpa sadar Saiful ini langsung memelankan laju truknya, Wak. Dia bilang kayak gini, kasihan kali si bapak itu, motornya mogok di tengah alas pula, padahal di sekitar sini juga pasti nggak ada bengkel. Kita kasih tumpangan aja lah, yuk weh, katanya. Betul tuh, Saiful tuh macam mau ditepikan gitu, Wak, truknya mau nawarin si bapak ini. Si Edi langsung bilang, jangan ditolong, Pul. Kok nggak tengok si bapak tuh, bapak tuh nggak napak tanah, kata gitu kan. Nah, ketika dengar ucapan si Edi, disitulah si Saiful baru sadar. Begitu dia tengok, iya ding, nggak napak, jadi utulan melayang dia, Wak, sebelum mau motor tuh. Astagfirullahaladzim, demit nih kata gitu. Nah, akhirnya Saiful langsung tancap gas, dia buru-buru lah itu pergi kan dari sana tuh. Nah, kondisi jalan yang sepi semakin ngebikin si Saiful ini mudah mengendarai truknya dengan kecepatan tinggi, Wak. Tapi meskipun jalannya kosong, nggak ada orang ataupun hewan yang melintas, si Saiful sama kedua temannya itu tiba-tiba gitu, dia baru aja nabrak sesuatu, Wak. Saiful langsung kan diinjaknya rem truknya, dia mau berhenti nih, dia mau ngecek langsung, ya aku nabrak siapa tuh barusan. Nah, tapi belum sempat truknya itu berhenti nih ya, Edi sama si Tono ngomong lagi, jangan Pul, jangan berhenti Pul, kita nggak nabrak apa-apa kok, udah kok gas aja, kata mereka berdua, bablas cepat. Dan sesuai dengan arahan kedua temannya, Saiful pun ya udahlah, nggak jadi ditepikan truknya, dia lanjut lagi tuh ngebut. Dan anehnya, Wak, setelah kejadian nabrak sesuatu tadi, truknya mereka ini tiba-tiba kerasa berat kali, Wak. Berat. Saiful bilang kan, ngapa nih kok truknya jadi macam berat gini, padahal muatan kita juga udah nggak banyak lagi loh. Iya, Wak, ya aku juga ngerasa kayak gitulah. Bocor kali ban kita. Gak mungkin, Wak, ban kita nih bocor. Aku yakin kita ini diganggu. Salah aku memang, harusnya kita gak lewat Alas Baluran ya, waktu maghrib nih pula. Udahlah, banyak doa aja nih, aku tetap jalan aja ya, kata si Saiful kayak gitu. Nah, disitu aku baru ngeh, iya ding, aku salah nih lewat sini. Akhirnya sambil membaca doa, Saiful ini pun terus melajukan truknya melewati Alas Baluran, Wak. Dan setelah mereka itu berjalan sejauh beberapa ratus meter, disitulah teror yang sangat mengerikan kembali menghantui mereka. Diganggu lagi. Jadi waktu itu, setelah si Saiful ini ngegas beberapa ratus meter itu, tiba-tiba Saiful melihat di depan truknya ada lagi, Wak, sosok laki-laki yang lagi nuntun motor yang katanya melayang tadi tuh, ada lagi depan mereka. Dan kali ini kan tadi kan ngebelakangin ya kan, yang ketengok kan helm bagian belakangnya. Nah, kali ini yang ketengok bagian depannya. Jadi si sosok ini tuh berhadap gini, ngadap ke depan mereka, bukan ngebelakangin mereka. Saiful, Tono, sama Edi bisa nengok jelas lah itu bagaimana perawakan si bapak itu, bagaimana penampilannya dan segala rupa kan. Dan yang bikin mereka semakin bergidik ngeri lagi adalah helm yang dipakai sama laki-laki itu, Wak, kosong. Which mean laki-laki itu ternyata gak punya kepala. Astagfirullahaladzim, kepala buntu, Wak.
Wah betul, jadi cuman helmnya aja cuma kosong. Nengok penampakan hantu kepala buntung itu, Saiful pun semakin berusaha untuk ngebut lagi. Tapi wah, meskipun tancap gas berkali-kali, anehnya truk yang mereka naiki itu macam tetap berat nah dia. Jadi mereka cuma bisa berjalan pelan-pelan aja lah gitu. Dan apesnya lagi, gangguan yang mereka alami itu ternyata nggak berhenti di situ aja. Wah, masih ada. Selang beberapa menit setelah mereka melihat penampakan hantu kepala buntung tadi itu, Saiful sama kedua temannya kembali melihat ada sosok perempuan, rambutnya panjang, bajunya putih lusuh, lagi terbang tuh, melayang di samping truk ngikutin mereka. Ya Allah, kami ngegas dia di sebelah kami. Perempuan tuh pucat mukanya, kedua matanya tapi beda bentuk nah dia. Satu melotot, satu sayu. Jadi kayak gitulah. Itu tiga-tiganya nengok. Si Edi ngebatin, astagfirullahaladzim. Dalam hati dia ngomong kayak gini, ya Allah mending kalau kau cantik, Pak, ini jelek kali muka kau, kata kayak gitu. Mungkin dia refleks ngebatin kayak gitu, seram kali muka kau, dalam hati kan. Dan seolah mendengar ucapannya si Edi, Wak, si sosok perempuan tuh langsung ditengok si Edi. Cuma dia tersenyum, Wak. Kata makin dia Edi ditengok kayak gitu, Edi dalam, ya Allah, astagfirullahaladzim, kata. Wah, itu betul pepet kawan aku bilang, Pul, jangan Pul, fokus Pul, kata, jangan berhenti kok, tapi fokus. Oke, astagfirullahaladzim. Masih ada dia, kata si Saiful kayak gitu. Si sosok itu terus mengikuti mereka dan baru menghilang ketika mereka sudah keluar dari kawasan Alas Baluran. Wah, bayangkan sama kalian. Dan dari situ sebenarnya mereka juga masih mengalami beberapa gangguan, Wah, kata si Saiful, tapi untungnya nggak se ekstrim sebelumnya. Dan itu setelah melewati belasan jam perjalanan yang sangat melelahkan dan sangat menakutkan, mereka pun akhirnya sampai di Banjarnegara dengan selamat, alhamdulillahnya. Nah, pulang dari situ, Edi yang tadi ngebatin jelek kali muka si hantu ini kan, demam 3 hari.